Sudah lama tidak bikin video guys. Oke, kali ini saya membuat video mengenai cara membuat sekam bakar dengan mudah. Nah, ini tadi bahan-bahan yang sudah dipersiapkan. Itu air biasa untuk menyiram nantinya ketika sekamnya sudah mulai terbakar, biar tidak kaus menjadi abu. Korek rupanya. Itu adalah kertas yang tak terpakai. Pasti di rumah Anda banyak banyak bekas kertas yang tidak terpakai. Kita gunakan untuk alat pembakaran sekam itu sendiri dari kertas bekas, kayu-kayu ranting atau bambu-bambu yang mudah terbakar. Jadi tidak perlu repot-repot mencari bahan-bahan yang tidak ada di tempat kita. Dan menurut saya kertas bekas atau koran pasti ada di rumah Anda. Dari bekas bambu biar cepat hidup. Bambu sangat cepat dimakan api. Udah hampir selesai terbakar, cukup segitu saja minyak. Kita taburkan nanti sedikit demi sedikit arangnya agar menjadi rambatan buat sekam-sekam berikutnya. Dapat diketahui sekam bakar ini sangat bagus buat media tanam atau campuran pada tanah. Jadi tanah yang kita olah menjadi media tanam, kita campurkan dengan sekam bakar, akan lebih bagus, apalagi untuk ditanam di dalam polybag. Karena sekam bakar ini memiliki unsur-unsur positif di dalam sekam itu sendiri. Terdapat kandungan senyawa yang baik bagi tumbuhan. Menurut penelitian yang ada, sekam bakar ini dapat menyerap sisa-sisa dari pemupukan. Jadi dia dapat meresap pupuk, menyimpan pupuk, dan mengurangi keasaman atau kelembapan tanah itu sendiri. Selain menyuburkan, dan juga dia dapat membuat tanah itu tidak menjadi padat, tidak mudah padat. Tapi kalau tanah biasa tidak dicampurin sekam, dia apabila disiram terus menerus, ketika dia kering akan menjadi padat dan sangat tidak baik buat perkembangan akar. Dapat dilihat mudah sekali bukan cara membuat api. Kita bikin tumpukan sedemikian hingga sedikit demi sedikit dulu, sedikit demi sedikit, biarkan asapnya terus ada. Ada peribahasa mengatakan memelihara api di dalam sekam. Padahal asapnya itu kecil, tapi di dalamnya itu baranya sudah besar, dan dia akan merambat ke semua bagian merang atau sekam yang kita tumpuk itu sendiri. Tak perlu waktu lama, sekitar 2 jam, paling lama 3 jam, semuanya akan terbakar. Ini cara manual. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah lagi, tapi menggunakan alat-alat yang cukup rumit
seperti drum, dan itu sangat susah. Sedikit demi sedikit, paling lama 3 jam semua sekam akan terbakar. Itu si Dapa, anak bujangku, bantu, mungkin dia penuh penasaran. Udah terlihat asapnya semakin menggebul, dan kita berikan pancingan api biar hidup di dalam. Sebenarnya sih nggak dikasih nggak apa-apa, karena sekam ini seperti obat nyamuk bakar. Dia terus merambat sampai semuanya habis. Setelah terlihat asap lumayan banyak, ya kita tumpuk aja, kita tumpuk semua. Ini semuanya ada satu karung, sekitar sekarung 50 kiloan sekamnya. Inilah kelemahan dari manual. Kita harus selalu menjaga api agar tidak terlalu membesar, karena kalau tidak jaga nanti akan menjadi abu apabila ditinggal begitu lama. Inilah kelemahan dari manual. Beda halnya kalau di open, tapi di open itu kurang bagus karena menurut saya dia tidak mengalami pembakaran langsung. Di sini kalau dibakar manual seperti ini, dia akan mendapatkan minyak, ada minyaknya, jadi ada kadar minyak pembakaran dari asap itu sendiri. Kita biarkan. Wah, ini setelah ditinggal kurang lebih setengah jam. Wah, luar biasa. Ini asapnya sangat menyesakkan hidung. Sangat pedih asapnya. Yang disarankan buat teman-teman yang mau membakar sekam, menggunakan masker atau hindari asapnya secara langsung. Diratakan di bagian yang belum terbakar, diratakan. Ini udah hampir jadi. Waktu yang saya dapatkan tadi ini setengah jam, tapi masih ada yang belum merata. Kita aduk-aduk terus, ada yang terbakar dan ada yang tak terbakar. Kita ratakan sama rata di tempat yang sudah terbakar, jadi biar jadi rata. Mudah bukan cara membuatnya, kawan-kawan? Ini tutorial cara membuat sekam bakar. Harus dijaga, kalau tidak dijaga maka akan jadi abu. Kalau dijaga ya mudah-mudahan akan jadi abu. Siapkan air, jangan lupa siapkan air. Paling 1,5 jam udah jadi. Nah, inilah penampakan setelah kita bolak-balik sekamnya. Jadilah arang seperti ini. Kita siram. Ini udah 2 jam, lebih kurang 2 jam dari bolak-balik. Sangat lumayan, asapnya pedih, tapi hasilnya lumayan, tidak mengalami penyusutan, murni dia menjadi arang. Sangat bagus untuk media tanam, campur dengan tanah yang subur dan tanah bakaran atau pupuk kandang juga. Kawan-kawan yang pecinta tanaman, petani muda, petani milenial tentunya, gunakan waktu Anda, jangan sampai waktu Anda terbuang sia-sia. Gunakan waktu sebaik mungkin. Kita siram. Kalau nggak disiram, dia terus menjadi bara dan akan menjadi abu, habis dia.
Nah, inilah penampakannya, dia sudah jadi. Ini arang yang sudah jadi. Nah, kita siram. Kalau tidak disiram dia akan jadi abu. Kurasa cukup tutorial cara membuat sekam dengan mudah. Jangan lupa like dan komen, hidupkan loncengnya, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Subscribe gratis. Kita bangun channel ini bareng-bareng. Jika ini bermanfaat, ya semoga ini bermanfaat. Karena apa yang kita bagikan, apa yang kita beritahukan, itulah amalan buat kami dan sangat bermanfaat bagi kehidupan semua. Inilah hasilnya guys. Arang murni dari sekam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.